Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, anakku sekalian, materi kita hari ini membahas tentang perintah dasar Debian 9. Adapun langkah-langkahnya yaitu pada saat pertama masuk di Debian, kita memilih activities, kemudian kita masuk ke terminal. Nah, kalau belum ada shortcut terminal yang kita buat di desktop, maka bisa kita ketikkan di pencarian ini kata terminal. Jadi dengan mengetik kata ter saja, ini sudah ada muncul ikon terminal. Selanjutnya kita klik terminal. Nah, sekarang kita sudah masuk pada menu terminal. Di editor Debian ada dua tingkat pengguna. Ada namanya pengguna biasa atau user, dan ada namanya pengguna tertinggi, biasa disebut dengan super user. Tanda string atau tanda dolar ini melambangkan bahwa posisi pengguna sekarang adalah berada dalam pengguna biasa. Semua perintah yang bisa kita jalankan atau operasikan di pengguna biasa, ini juga semuanya bisa kita jalankan di pengguna tertinggi atau super user. Ya. Contohnya, kita mau memberikan perintah dasar untuk melihat tanggal berapa saat ini dengan mengetikkan perintah dasar date, kemudian kita enter. Maka di sini akan langsung dimunculkan posisi kalender saat ini, tanggal 5 Agustus, kemudian jamnya pukul 20 lewat 53 menit lewat 20 detik WITA. Di sini tahunnya di belakang 2020. Nah, untuk mengakuratkan posisi kalender yang di sini, terlebih dahulu harus disetting kalender yang ada di Windows. Jadi di sini harus kita setting memang adjustment kalender di Windows. Kemudian begitu juga dengan time-nya. Kita pilih zone Singapura atau Kuala Lumpur. Itu sama dengan waktu Indonesia bagian tengah. Selanjutnya, ya, kalau tadi date, ya, untuk melihat tanggal ini hari, kemudian ada perintah yang lebih lengkap lagi. Misalnya kita mau melihat kalender, kemudian kalender dalam tahun 2020. Jadi berikan perintah kal spasi min y. Kemudian enter. Ya, sehingga di sini akan ditampilkan mulai dari kalender bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2020. Ya. Cuma di kalender ini ya semuanya satu warna. Anda tidak akan temukan tanggal merah di kalender ini. Ya, semuanya tanggal hitam, tidak ada warna merah. Nah, perintah yang lain, ya,
Misalnya kita mau beralih ke posisi pengguna biasa menjadi pengguna tertinggi. Ya, sebelumnya itu saya menghapus layar dulu, membersihkan layar yang ada di sini. Jadi untuk menghapusnya kita gunakan perintah clear. Clear ini fungsinya untuk menghapus layar yang ada pada terminal. Kemudian enter, ya, sehingga menghapus pada layar pengetikan ini. Tapi kalau kita sorot scroll barnya ke atas, ini sebenarnya masih ada. Ya, cuma satu layar yang dia bersihkan. Jadi bukan keseluruhan, tapi menghapus satu layar. Selanjutnya, untuk mengubah dari pengguna biasa ke pengguna tertinggi atau super user, atau biasa diistilahkan dengan root atau admin, kita berikan perintah di terminal, kita ketikkan perintah su. Su singkatan daripada super user. Kemudian kita enter. Masukkan password. Jadi password ini digunakan untuk beralih dari pengguna biasa ke pengguna tertinggi. Jadi coba kita masukkan password 123 yang mudah saja diingat. Nah, pada saat kita mau masukkan password, di layar ini tidak akan ada bintang-bintang sebanyak 3 buah. Ya, ini seolah-olah kursor belum berjalan, belum ada terisi password. Ya, itulah security-nya dari Debian, dia tidak menampilkan berapa password yang kita ketik. Nah, Anda jangan khawatir, selama keyboardnya berfungsi dengan baik, insya Allah passwordnya sudah terisi. Selanjutnya kita enter. Ya. Nah, sekarang posisi ini sudah berada pada super user, ditandai dengan berubahnya tanda string ke tanda crash atau lebih keren diistilahkan dengan hashtag kalau di Instagram. Nah, tanda pagar ini atau tanda crash ini menunjukkan bahwa dia sudah berada pada posisi super user. Nah, di super user ini kita bisa memberikan perintah yang lebih luas lagi, termasuk nanti konfigurasi server itu tidak bisa kita lakukan di pengguna biasa, cuma bisanya di super user. Ya. Misalnya saya mau membuat user baru. Nah, user yang ada ini namanya Wanda 1. Kemudian saya mau membuat pengguna baru. Ya. Saya berikan perintah add user, kemudian spasi. Misalnya saya mau kasih nama Uping. Saya ketik add user spasi Uping. Kemudian enter. Ya. Masukkan password untuk pengguna Uping. Saya berikan satu password saja, 123. Kemudian enter lagi, tulis kembali 123. Ya. Nah, untuk full name, inilah nanti yang akan muncul di layar pada saat kita pertama kali login Debian. Jadi kalau di komputer kita ada lebih dari satu user, maka pada saat pertama masuk ke Debian itu nanti akan bersusun full name yang akan kita pakai. Sama dengan kalau di Windows ada nama tak biasanya muncul di situ, kemudian masukkan password. Kalau di Debian, kalau usernya lebih dari satu, kemudian di full name ini kita isi, ya ini akan tampil nanti di depan. Ya.
Misalnya saya kasih nama di sini, ya. Di full name ini bisa menggunakan huruf besar, spasi, kemudian kombinasi angka dan sebagainya. Uping si lincah. Ya, kita kasih spasi. Ya. Kita kasih spasi di sini. Ya, hapus dulu. Si lincah. Oke. Kemudian kita enter. Room number ini kita kosongkan saja. Kemudian ini yang lain ini kita kosongkan saja, Anda usah. Karena kita yang mau kita tampilkan cuma nama tok saja di depan. Ini bisa kita kosongkan. Di sini akan ada pertanyaan informasinya. Apakah informasinya sudah benar? Kita jawab saja yes. Kemudian enter. Ya. Jadi perlu anakku sekalian perhatikan bahwa di Debian itu bedakan antara sintaks atau perintah dengan komentar. Jadi kalau yang full name tadi ini bukan sintaks. Jadi Anda bisa menggunakan huruf kecil, huruf besar, spasi apa dan sebagainya, angka. Beda kalau perintah-perintah dasar. Contohnya kayak add user, kemudian date, cal, apa semua itu tidak boleh ada penggunaan huruf besar. Semuanya huruf kecil. Karena kalau Anda salah menggunakan perintah dalam penulisannya, maka nanti akan muncul bahwa perintah ini tidak ditemukan atau invalid apa dan sebagainya. Sekarang ini kita mau lihat apakah pengguna yang sudah kita tambahkan ini sudah ada atau belum. Jadi caranya kita masuk saja di activity. Klik activity. Kemudian di sini kita coba buka pengguna. Ketik users. Ya, users. Ini ada ikon users, kemudian kita klik ini. Ya. Kemudian kita mau lihat apakah Uping Silincia dengan nama usernya Uping itu sudah ditambahkan. Jadi kita tunggu. Ini sementara loading. Ya. Sekarang ini kita lihat, oh ternyata selain user utama yang dipakai pada saat kita menginstal Debian ini sudah ada pengguna yang lain. Ada tadi Uping Silincia, kemudian dengan nama username-nya Uping, kemudian ada lagi yang kedua ada Wanda 2 dengan nama username Wanda. Jadi yang kecil ini, yang huruf kecil ini adalah username. Ya, ini username. Sementara yang huruf besar ini adalah full name yang akan tampil nanti pada saat pertama kali kita jalankan Debian. Sekarang saya mau coba login menggunakan nama Uping ini. Jadi saya tidak tutup jendelanya. Saya langsung beralih ke new terminal ini. Ke terminal ini, pada saat saya mau login, ini posisi harus berada di root terminal. Tidak boleh berada di pengguna biasa, di tanda dolar tadi. Jadi di sini posisinya harus berada di tanda pagar. Nah, perhatikan kalau saya login menggunakan Wanda, maka nanti di sini ini artinya saya login menggunakan username Wanda. Wanda ini berada di dalam direktori home. Nah, sekarang saya mau login menggunakan username
Uping. Jadi saya ketik login spasi Uping, karena ini kan tadi username Uping telah berhasil ditambahkan dengan melihat bahwa di username ini Uping ini sudah ada tertulis Uping. Ya, sekarang saya mau uji coba apakah username yang sudah dibuat tadi ini bisa saya pakai login. Ya, sebelumnya saya clear dulu. Ya. Nah, sekarang saya mau login menggunakan username Uping. Berarti login spasi Uping. Kemudian enter. Nah, masukkan passwordnya. Password yang diinputkan di sini adalah password yang diketikkan pada saat kita menambah user tadi. Pada saat tadi memberikan perintah add user spasi Uping, itu kita ketikkan password 123. Nah, password inilah yang kita masukkan kembali di sini. Ya, 123 yang dimasukkan tadi. Kemudian kita enter. Nah, kita lihat. Nah, ini di depan, ini sudah beralih ke Uping at Wanda. Artinya ini username Uping menggunakan komputer atau hostname dari Wanda. Jadi ini Wanda, ini at Wanda ini berarti ini menandakan bahwa komputernya Wanda yang dipakai oleh Uping. Ya. Nah, yang di belakang ini, di belakang at Wanda ini hostname ini tidak bisa diganti karena ini adalah default hostname yang diketikkan pada saat kita menginstal Debian. Yang bisa berubah-ubah adalah username yang di depan. Ya, sama. Misalnya kalau kita mau login ke Facebook menggunakan HP-nya teman, kita bisa pinjam HP-nya. Kemudian masukkan akun Anda. Sehingga di Facebook tersebut, akun Anda lah yang akan terbaca, bukan akun FB-nya teman tak. Nah, sama seperti ini. Kalau di sini ceritanya Uping yang meminjam komputer dari Wanda karena dia menggunakan username-nya Uping. Ya. Begitu untuk pengenalannya. Nah, untuk login ke super user sama dengan tadi. Ketikkan juga SU, kemudian enter, masukkan juga passwordnya 123, kemudian enter. Nah, sekarang bandingkan ya. Di sini tertulis Uping Uping username Uping ini berada dalam direktori home. Ya, dari direktori home ini ada Uping. Sebelumnya ini yang di atas. Nah, perhatikan ini. Kalau sebelumnya ini Wanda 1 ini berada di dalam direktori home waktu saya menggunakan username Wanda 1. Sekarang karena saya menggunakan username Uping, maka Uping ini berada di dalam direktori home. Ya. Nah, begitu prinsip kerjanya pada saat kita membuat user, kemudian kita login dengan menggunakan user tersebut. Nah, untuk perintah-perintah dasar yang lain, ya sama prinsipnya, ya. Dengan catatan bahwa semua perintah yang bekerja di user biasa itu dapat dilakukan di super user. Tapi sebaliknya, tidak semua perintah yang bekerja di super user ini bisa kita jalankan di user biasa. Contohnya tadi, pada saat kita akan menambah user,
kalau tidak berada pada posisi super user itu tidak bisa. Harus kita naik dari posisi user biasa ya menjadi super user. Ya. Demikian anakku sekalian untuk materi kita kali ini. Sampai pengenalan perintah dasar di menambah user, kemudian login. Jadi untuk materi melihat tanggal ini hari, kemudian kalender apa dan sebagainya, pengembangannya insya Allah akan dilanjutkan kemudian. Demikian video pembelajaran dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.